Alhamdulillah, akhirnya kita sampai sudah pada materi kita yang terakhir pada bab ini. Jadi, kali ini kita akan membahas materi sistem tanam paksa. Kalian mungkin sudah sering dengar istilah sistem tanam paksa. Nah, ini adalah beberapa gambaran pelaksanaan tanam paksa di era pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dan tentu ini ada keterkaitannya dengan materi terakhir kita, yaitu materi mengenai pendudukan Inggris yang kembali menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Belanda melalui Convention of London di tahun 1814, dan secara resmi Indonesia dan Nusantara kala itu dia sejak 1816 kembali berada di bawah jajahan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jadi inilah materi kita hari ini, materi mengenai kultur stelsel atau orang-orang biasa menyebutnya dengan istilah sistem tanam paksa yang berlangsung antara tahun 1830 sampai 1870, kurang lebih 40 tahun pelaksanaan kultur stelsel ataupun tanam paksa ini. Jadi ada 5 pokok pembahasan besarnya kita hari ini. Nah, di sini kita akan mulai dengan penjelasan apa sebenarnya itu tanam paksa. Nah, ini adalah sedikit diorama kala itu ada masyarakat pribumi, ada tentara-tentara kolonial, dan juga ada bupati-bupati yang berfungsi mengawasi seluruh pelaksanaan tanam paksa di setiap daerah saat itu. Nah, pertanyaan paling dasar sebenarnya adalah apa itu tanam paksa? Nah, mungkin dari perkataannya saja, tanam berarti menanam sesuatu, paksa berarti dilakukan dengan cara paksaan. Tidak seperti itu maksud dan tujuannya. Jadi, tanam paksa bisa diartikan seperti ini, adalah sistem budidaya tanaman berupa bahan komoditas sesuai ketentuan tertentu. Ini kalau kita artikan secara harfiah atau secara bahasa. Nah, lantas istilah mana yang sebaiknya dipakai? Istilah kultur stelsel atau tanam paksa? Apakah kedua istilah ini sama atau justru berbeda? Nah, mari kita lihat bersama-sama apakah keduanya berbeda atau sama. Jadi, periode 1830 sampai 1870, pemerintah kolonial Belanda menyebutnya dengan istilah kultur stelsel, yang artinya adalah sistem kultivasi. Nah, sistem kultivasi atau kultivasi, jika kita melihat artinya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan lahan pertanian ataupun pengerjaan lahan pertanian. Jadi kultur stelsel jika kita artikan ke dalam bahasa Belanda maupun bahasa Inggris, sebenarnya artinya adalah sistem budidaya. Nah, sementara yang artinya juga bisa diartikan sebagai sistem kultivasi. Nah, kultivasi kalau kita artikan dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya adalah pengelolaan lahan pertanian ataupun pengerjaan lahan pertanian. Nah, jadi pemerintah kolonial Belanda saat itu mengatakan bahwa akan melakukan yang namanya sistem kultivasi atau sistem pengelolaan lahan pertanian yang kemudian dikenal dengan istilah kultur stelsel. Sementara para sejarawan di Indonesia mencatat periode tersebut sebagai era tanam paksa. Periode yang dimaksud adalah periode 1830 sampai 1870. Kenapa para sejarawan di Nusantara di Indonesia mencatat periode dengan istilah tanam paksa? Karena merunut dari apa yang awalnya ingin diterapkan oleh Belanda, yaitu sistem kultur stelsel atau sistem budidaya atau sistem kultivasi, yaitu pengelolaan lahan, di mana dalam pelaksanaannya kultur stelsel ini ternyata menyengsarakan rakyat di Nusantara, dan bisa dikatakan bahwa pemerintah Belanda mencoba menanam beberapa komoditas-komoditas penting di Nusantara, tetapi dengan cara paksaan kepada masyarakat di Nusantara agar mau menanamnya. Nah, sehingga itulah mengapa periode 1830 sampai 1870 para sejarawan di Indonesia mencatatnya dengan istilah tanam paksa, karena pelaksanaan kultur stelsel yang awalnya dimaksudkan Belanda untuk
mengelola lahan ternyata dilakukan dengan cara paksaan, dengan cara menanam komoditas-komoditas yang laku di pasaran-pasaran Eropa kala itu seperti kopi, teh, tebu, dan beberapa tanaman-tanaman lainnya. Tetapi itu dilakukan dengan cara paksaan, bahkan rakyat tidak digaji sama sekalipun. Nah, sehingga pada periode ini para sejarawan Indonesia menyebutnya dengan istilah tanam paksa. Nah, kita boleh pakai yang mana saja, boleh pakai istilah kulturstelsel, boleh pakai tanam paksa. Bagi pemerintah kolonial Belanda, periode itu mereka sebut dengan istilah kulturstelsel karena memang ini yang mereka awalnya perkenalkan. Tetapi para sejarawan Indonesia lebih menggunakan istilah tanam paksa karena dalam pelaksanaannya sistem kulturstelsel adalah di mana masyarakat diminta untuk menanam sesuatu tanaman yang kemudian laku di pasaran Eropa, tapi kemudian dilakukan dengan cara paksaan dan justru menyengsarakan rakyat. Makanya para sejarawan Indonesia menyebutnya dengan istilah tanam paksa. Nah, jadi itu pengertian tanam paksa, baik dari segi sudut pandang pemerintah kolonial Belanda maupun dari segi sudut pandang orang-orang Indonesia. Begitulah kita melihat sejarah, kita harus melihatnya dari kedua sudut pandang atau bahkan banyak sudut pandang yang berbeda. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai bagaimana tanam paksa itu bisa ada. Kok bisa tanam paksa itu dilaksanakan di Nusantara saat itu? Oke, pertanyaannya adalah mengapa tanam paksa itu bisa ada? Kenapa harus ada tanam paksa itu? Jadi istilah tanam paksa ataupun istilah kulturstelsel itu sebenarnya diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, yaitu Johannes van den Bos. Jadi seperti kita ketahui bahwa ketika Inggris menyerahkan pemerintahannya kembali kepada Belanda, pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu diwakili oleh sosok yang kemudian menjabat sebelum Johannes van den Bos. Nah, tetapi kemudian yang ternyata memperkenalkan istilah kulturstelsel ini adalah sosok seorang Johannes van den Bos. Nah, inilah sosok Johannes van den Bos. Dialah peletak dasar pelaksanaan tanam paksa maupun kulturstelsel di era 1830 sampai 1870. Jadi dialah orang yang kemudian mencetuskan istilah kulturstelsel untuk diterapkan di Hindia Belanda saat itu. Jadi awalnya sebelum Johannes van den Bos menjabat, pemerintah Inggris menyerahkan Pulau Jawa dan sekitarnya kepada Belanda melalui kepada sosok seorang Van der Keplen. Kemudian Van der Keplen digantikan oleh Johannes van den Bos. Nah, Johannes van den Bos inilah yang kemudian menerapkan istilah dan memperkenalkan istilah kulturstelsel, dan akhirnya diterapkanlah kulturstelsel itu. Nah, apa yang kemudian melatar belakangi Johannes van den Bos dan pemerintah kolonial Belanda melakukan kulturstelsel ini setelah diperkenalkan oleh Van den Bos tadi? Nah, kita lihat. Jadi latar belakangnya Anda bisa lihat di sini. Yang pertama adalah hasil dari sistem tanam wajib kopi atau yang biasa kita bahas di pertemuan sebelumnya itu Preanger-Stelsel, dan juga sistem Landrente itu dianggap kurang berhasil, sehingga pemerintah kolonial Belanda mencoba mencari cara bagaimana caranya supaya kas pemerintah Belanda itu bisa terisi lagi, karena sistem tanam wajib kopi dan Landrente itu dianggap kurang berhasil, meskipun Landrente sebenarnya adalah rintisan Raffles di era Inggris, tapi ternyata masih coba diterapkan sampai sebelum Van den Bos datang. Nah, namun latar belakang yang paling utama adalah adanya kekosongan kas di negeri Belanda akibat revolusi Belgia dan Perang Jawa. Jadi ini adalah sedikit gambaran mengenai revolusi Belgia itu. Jadi revolusi Belgia sebenarnya adalah perang kemerdekaan Belgia. Nah, yang perlu diketahui bahwa Belgia awalnya adalah bagian dari Belanda. Nah, kalau Anda ke Eropa, Belgia itu berbatasan dengan Belanda. Karena awalnya sebenarnya Belgia ini adalah jajahannya Belanda, tapi kemudian Belgia mencoba melepaskan diri, memerdekakan diri, dan akhirnya terjadilah revolusi Belgia, dan secara resmi Belgia berhasil memerdekakan diri dari Belanda, dan
menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka di tahun 1830. Dan revolusi Belgia yang terjadi ini membuat kekosongan kas di negeri Belanda, karena banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk bisa mempertahankan Belgia, mulai dari perang dan berbagai macam hal lainnya. Tapi kemudian ternyata Belgia tetap memutuskan untuk memisahkan diri dan memerdekakan diri dan menjadi negara yang berdaulat saat itu. Nah, selain itu, ternyata yang membuat kekosongan di Belanda, kekosongan khas negaranya Belanda, itu adalah Perang Jawa. Jadi Perang Jawa ini biasa disebut Perang Diponegoro ya, tapi sebenarnya adalah Perang Diponegoro. Jadi Perang Diponegoro atau biasa juga orang sebutnya Perang Jawa karena perang ini salah satu perang yang cukup besar di Jawa. Perang Diponegoro atau Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830, perang yang berlangsung selama 5 tahun. Bisa dibilang perang ini cukup menguras habis kas pemerintah Belanda karena perang yang tiada hentinya kala itu. Pangeran Diponegoro menolak untuk menyerah kepada pemerintah kolonial Belanda saat itu, sehingga akhirnya berkecamuklah perang di Jawa yang kemudian dikenal dengan istilah Perang Diponegoro. Biasa juga orang menyebutnya dengan Perang Jawa. Anda silakan boleh pakai yang mana saja, mau pakai Perang Diponegoro boleh, Perang Jawa juga boleh, tapi yang Anda tahu bahwa perang yang terjadi 1825 maupun 1830 itu awalnya diberi nama Perang Diponegoro karena dipimpin oleh sosok seorang Pangeran Diponegoro. Tapi kemudian diberi nama Perang Jawa karena perang itu bisa dikategorikan sebagai salah satu perang yang cukup besar di tanah Jawa saat itu. Perang yang berlangsung selama 5 tahun. Perang yang kemudian menguras habis kas pemerintah kolonial Belanda karena pemerintah Belanda harus membiayai perang itu. Mereka butuh amunisi, mereka membutuhkan tenaga, bahkan mereka membutuhkan hal-hal yang tentu di luar dugaannya mereka, mengingat perang yang cukup lama. Nah, ini adalah salah satu perang yang cukup menguras habis kas negeri Belanda, sehingga akhirnya untuk mengisi kekosongan kas pemerintah kolonial Belanda ini setelah dikuras habis melalui 2 perang yang terjadi dihadapi oleh pemerintah Belanda, yaitu revolusi Belgia di Eropa dan juga perang Jawa di daerah wilayah kekuasaan Pangeran Diponegoro saat itu di Jawa ya, kita bisa sebutnya daerah Jawa Tengah maupun daerah Yogyakarta, tempat berlangsungnya perang itu. Jadi cukup menguras habis kas negeri Belanda, sehingga pemerintah Belanda memutuskan untuk mencoba mencari cara bagaimana caranya agar kas yang tadinya kosong ini bisa terisi kembali. Nah, itu latar belakang kenapa tanam paksa itu harus dilakukan. Nah, apa kemudian tujuannya? Nah, tujuan tanam paksa tentu adalah yang paling pertama tadi kita bahas itu adalah mengisi kekosongan kas negara. Ada kas negara yang kosong dan harus diisi. Caranya adalah dengan melakukan tanam paksa, sehingga melalui tanam paksa itu dapat diperoleh tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional. Nah, dengan adanya tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional bisa dijual oleh pemerintah kolonial Belanda, dan akhirnya hasilnya itu bisa untuk mengisi kas negeri mereka, kas negara mereka yang saat itu sedang kosong dan sedang tidak ada. Nah, sehingga inilah tujuan tanam paksa, yaitu yang pertama adalah mengisi kekosongan kas negara, yang kedua adalah memperoleh tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional. Nah, beberapa tanaman yang dimaksud adalah seperti, nah Anda sudah pasti tahu inilah, ini adalah kopi. Jadi pemerintah kolonial Belanda salah satu tanaman yang mereka inginkan untuk ditanam di Nusantara melalui pelaksanaan kultur stelsel atau tanam paksa adalah kopi. Jadi kopi ini sebenarnya bukan berasal dari Indonesia, tapi berasal dari Afrika. Pemerintah kolonial Belanda membawanya dari Afrika untuk ditanam di Nusantara di era tanam paksa. Dan juga sebenarnya sudah ada sebelum era tanam paksa, tapi kemudian dikembangkan lebih besar lagi proses penanamannya selama era tanam paksa. Nah, pemerintah kolonial Belanda membawanya dari Afrika dan juga membawanya dari daerah Malabar, India. Jadi 2 tempat ini tempat di mana pemerintah kolonial Belanda mengambil bibit-bibit kopi dan kemudian dibudidayakan di Nusantara melalui pelaksanaan kultur stelsel atau para sejarah Indonesia menyebutnya dengan istilah tanam paksa. Nah, selain kopi, ini juga salah satu jenis tanaman yang mereka ingin kembangkan melalui kultur stelsel, yaitu ini adalah
jenis tanaman nila atau tarum ya, orang-orang Jawa menyebutnya tarum atau nila. Jadi ini fungsinya adalah sebagai pewarna alami ya, jadi sebagai pewarna pakaian alami ya. Jadi ini sekarang kalau saat ini biasa digunakan oleh orang-orang untuk pewarna batik yang membuat warna alami. Untuk membuat pakaian batik itu biasanya mereka menggunakan tanaman tarum atau nila, dan ini juga digunakan di era pemerintah kolonial karena mereka menggunakan ini sebagai bahan dasar pewarna untuk pakaian-pakaian mereka di Eropa sana, karena tentu mereka tidak hanya menggunakan satu warna dasar saja untuk membuat pakaian, tapi banyak warna, dan digunakanlah jenis tanaman tarum atau nila ini dikembangkan dan kemudian dipasarkanlah di Eropa. Selain itu ada juga teh. Jadi teh juga adalah salah satu jenis tanaman yang cukup dikembangkan selama era kultur stel-sel. Jadi teh juga sebenarnya tidak berasal dari Indonesia, tidak berasal dari Nusantara, tapi kemudian sebenarnya dibawa dari perkebunan-perkebunan dari negeri-negeri Asia Timur seperti Cina. Itu dibawa bibitnya dari sana, kemudian dikembangkanlah oleh pemerintah kolonial Belanda melalui sistem kultur stel-sel di Nusantara saat itu. Nah, selain itu, tebu juga dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tebu sebenarnya sudah ada sejak era kolonial, sebelum era pemerintahan Belanda, bahkan sebelum era VOC sebenarnya sudah ada. Tapi kemudian ini dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda juga di era tanam paksa karena dianggap akan laku di pasaran dunia nantinya. Nah, selain 4 jenis itu tadi ya, selain 4 jenis tanaman ini sebenarnya ada banyak juga tanaman-tanaman lain yang dicoba kembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda seperti tembakau, bahkan tanaman-tanaman lainnya juga seperti cengkeh itu juga mereka kembangkan. Jadi ada kopi, mereka coba kembangkan juga, mereka tanam tarum, kemudian teh, dan juga tebu dan beberapa jenis tanaman lainnya. Jadi itu yang tujuannya mereka, dan juga bagaimana bisa tanam itu bisa dilaksanakan di Nusantara saat itu. Nah, lantas kita berpindah ke bagaimana aturan dan pelaksanaan tanam paksa atau kultur stel-sel. Nah, kita bahas aturan dulu. Jadi sebenarnya sesuai dengan namanya, kultur stel-sel atau sistem budidaya. Kalau kita melihat aturan kultur stel-sel yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda, kita baca sepintas, sebenarnya tidak terlalu menyengsarakan masyarakat juga. Kalau kita melihat aturan-aturan yang ada, mari kita baca satu persatu. Yang pertama adalah petani wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk keperluan tanam paksa. Jadi tanahnya masyarakat itu hanya 1/5 saja. Istilahnya 20% lah dari tanahnya mereka harus diserahkan untuk keperluan pajak. Dan tanah yang tadinya digunakan untuk keperluan tanam paksa itu dibebaskan dari pajak. Tidak lagi ada pajak untuk tanah itu. Nah, nanti hasilnya petani harus menyerahkan hasil panennya kepada pemerintah Belanda, dan setiap kelebihan panennya itu akan dikembalikan kepada petani. Jadi hasil panen nanti diberikan kepada pemerintah Belanda, dan jika ada kelebihan dari hasil panennya itu maka akan dikembalikan kepada petani. Nah, kemudian yang keempat, waktu untuk wajib tanam paksa tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Nah, waktu menanam padi biasa kita lamanya 2-3 bulan ya, kita ambil saja 3 bulan lah, boleh pakai 2 bulan juga. Jadi artinya masyarakat yang harus ikut tanam paksa tapi waktunya tidak boleh dari 2 atau 3 bulan. Nah, makanya dipakai istilah waktu untuk menanam padi, biasanya kan 2-3 bulan ya. Jadi masyarakat itu harus ikut wajib tanam paksa, wajib ikut membudidayakan tanaman, tetapi mereka diberi waktu hanya 3 bulan saja. Artinya mereka akan ikut tanam paksa tapi waktunya cuma 3 bulan. Itu saya rasa tidak lama ya, cuma 90 hari saja mereka akan ikut. Nah, kemudian bagaimana dengan mereka yang tidak punya tanah dan juga bisa dikategorikan tidak sanggup mengelola lahan? Nah, di sini dijelaskan wajib tanam paksa dapat digantikan dengan tenaga untuk bekerja di pabrik. Jadi mereka yang tidak bisa mengelola lahan itu mereka dapat bekerja di pabrik atau tenaga angkut di perkebunan, menjadi pengangkut bahan di perkebunan Belanda. Dan itu pun waktunya tidak lama, juga kurang lebih hanya sekitar 66 hari saja mereka dipekerjakan. Jadi tidak lama lah istilahnya.
Kemudian di sini ada poin ke-6, kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, jika terjadi gagal panen nanti dalam pelaksanaan kultur stem cell, itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti itu yang jadi aturannya. Nah, dan juga pelaksanaan tanam paksa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah setempat atau bupati atau desa. Artinya, pemerintah kolonial Belanda tidak akan mengawasi secara langsung setiap pelaksanaan tanam paksa di setiap daerah. Karena memang saat itu pemerintah Belanda menginstruksikan agar setiap daerah, setiap residen ataupun setiap desa itu melakukan yang namanya tanam paksa dan diawasi langsung oleh bupatinya atau kepala desanya masing-masing, dan pemerintah kolonial Belanda hanya meninjau saja, tidak perlu melihatnya, tidak perlu turun langsung ke lapangan. Nah, tapi kemudian bagaimana pelaksanaan tanam paksa? Ya, sepintas kalau kita melihat aturan-aturan ini tentu tidak menyengsarakan rakyat ya aturan-aturan ini, tapi kemudian bagaimana sebenarnya realita yang terjadi di lapangan, bagaimana kemudian pelaksanaan tanam paksa yang terjadi atau kultur stem cell yang terjadi, apakah sudah sesuai aturan atau tidak. Nah, mari kita lihat bersama apa yang terjadi saat itu. Nah, ternyata pelaksanaan tanam paksa yang terjadi justru tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, mari kita lihat penyelewengan yang terjadi selama tanam paksa. Nah, yang pertama adalah penggunaan tanah sering tanpa persetujuan pemilik dan jumlahnya lebih dari ketentuan. Seperti yang kita bahas di awal bahwa ketentuan pelaksanaan tanam paksa itu adalah 1/5 dari tanah atau 20% dari tanah. Tetapi justru dalam implementasinya hampir seluruh tanah masyarakat itu digunakan untuk keperluan kultur stem cell ataupun tanam paksa. Tidak 1/5 tapi nyaris semuanya dipakai untuk keperluan tanam paksa, dan tanah yang tadinya seharusnya dibebaskan dari pajak, ternyata tanah itu tetap diberi beban pajak juga, sehingga masyarakat semakin menderita. Di mana tanahnya sudah diambil semua, mereka pun juga tetap harus membayar pajak, padahal awalnya tidak boleh ada pajak sesuai dengan ketentuannya, tapi ternyata tetap diberikan dan tetap dibebani pajak juga. Nah, di mana yang ketiga, pelaksanaannya ternyata hasil panennya itu tidak dikembalikan, padahal awalnya sesuai aturan jika ada kelebihan panen itu akan diberikan kepada pemerintah, akan dikembalikan kepada masyarakat, tapi ternyata tidak dikembalikan. Justru semua hasil panen itu diambil oleh pemerintah Belanda dan dijual di pasar-pasar Eropa. Nah, kemudian waktu untuk menggarap perkebunan melebihi waktu untuk tanam padi. Nah, ternyata aturan yang tadinya hanya 3 bulan ternyata dilanggar, di mana masyarakat wajib menanam tanpa ada batasan waktu. Artinya mereka wajib bekerja di perkebunan itu tanpa ada batasan waktu. Yang tadinya mereka hanya 3 bulan boleh bekerja, tapi ternyata dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya di lapangan ternyata melebihi waktu dari 3 bulan itu. Bahkan ada yang sampai meninggal, mereka tetap melaksanakan tanam paksa sampai mereka meninggal. Artinya itu nyaris seumur hidupnya mereka ikut pelaksanaan kultur stem cell atau tanam paksa itu. Yang awalnya mereka sebenarnya hanya 3 bulan saja setiap orang, tapi ternyata lebih dari 3 bulan. Nah, kemudian mereka yang bekerja di pabrik dan perkebunan melebihi ketentuan hari kerja yang telah ditetapkan. Nah, seperti yang dibahas tadi di aturan bahwa ternyata hanya sekitar 66 hari saja yang mereka yang bekerja di pabrik dan di perkebunan sebagai buruh pengangkut, tapi ternyata lebih dari itu. Mereka diwajibkan ikut tanpa ada batasan waktu. Artinya bisa dikategorikan sebagai selama-lamanya mereka harus ikut sebagai tenaga di pabrik, tenaga di perkebunan. Jadi artinya lebih dari apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah Belanda. Dan juga ternyata di aturan tadi sebelumnya, di mana jika terjadi kegagalan panen itu dibebankan kepada pemerintah, tapi ternyata kegagalan panen dibebankan kepada petani. Artinya petani, jika terjadi gagal panen dalam satu daerah, itu yang disalahkan adalah petani, dibebankan kepada petani, sehingga apabila terjadi gagal panen yang harus menanggung kerugiannya itu adalah petani, bukan pemerintah. Nah, ini salah satu contoh di mana para pekerja ini diminta untuk bekerja di
pabrik ataupun perkebunan ini adalah tembakau yang mereka coba olah saat itu. Bahkan ada yang membawa anaknya, ini kita bisa lihat. Nah, ini mereka dipekerjakan yang awalnya hanya sekitar 66 hari, tapi bahkan mereka disuruh untuk lebih dari itu, bahkan mungkin sampai batas wajar kemampuan mereka dalam pelaksanaan tanam paksa itu. Nah, inilah penyelewengan-penyelewengan yang terjadi selama tanam paksa ini, dan perlu kalian tahu bahwa sebenarnya ini terjadi karena pemerintah Belanda menginstruksikan agar setiap bupati mengawasi dengan ketat pelaksanaan tanam paksa, dan tentu bupati-bupati akan diberi dalam pelaksanaan tanam paksa di daerahnya itu mengalami kegagalan, maka bupati-bupati inilah yang kemudian harus bertanggung jawab kepada pemerintah Belanda. Nah, dan tentu bupati ini tidak ingin gagal dalam pelaksanaan tanam paksa ataupun kultur sosial itu di daerahnya, sehingga mereka justru sebagai orang yang memeras rakyatnya sendiri. Nah, itulah mengapa kemudian tanam paksa betul-betul menyengsarakan rakyat, karena selain pemerintah kolonial Belanda yang kemudian memerintahkan, bupati juga begitu keras dalam proses pelaksanaan tanam paksa, karena mereka takut gagal apabila tanam paksa itu atau kultur sosial itu gagal di daerahnya, karena justru mereka yang akan mendapat kecaman dari pemerintah Belanda. Nah, itulah kemudian mengapa tanam paksa atau kultur sosial dianggap menyengsarakan rakyat, karena aturan-aturan yang awalnya dikeluarkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi di lapangan dan justru sangat menyengsarakan masyarakat kala itu. Lantas, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tanam paksa itu? Bagaimana dampaknya bagi Belanda? Bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Nah, kita lihat dulu dampaknya bagi Belanda. Nah, tentu dampaknya bagi Belanda adalah mereka mendapatkan kemakmuran dari hasil kultur sosial itu, kemudian mereka mampu melunasi hutang-hutangnya mereka kepada perusahaan-perusahaan maupun kepada negara-negara lain. Kemudian ternyata pendapatan sudah melebihi anggaran sehingga kas negaranya penuh, dan menyebabkan kota Amsterdam kemudian menjadi pusat perdagangan dunia dengan adanya pembangunan infrastruktur dalam skala yang cukup besar seperti istana kerajaan dan jalur kereta api nasional di Belanda. Dan juga tentunya perdagangan mereka maju pesat karena pelaksanaan tanam paksa yang berhasil bagi mereka. Nah, kita lihat bagaimana kemudian dampaknya bagi orang-orang di Nusantara atau Indonesia. Nah, dampaknya kita lihat di sini, tentu rakyat semakin miskin karena adanya penyerahan wajib, kemudian sawah dan ladang terbengkalai karena kewajiban kerja rodi, artinya sawah-sawah dan ladangnya masyarakat yang tidak digunakan untuk keperluan tanam paksa itu jadi terbengkalai karena masyarakat diminta untuk meninggalkan itu dan fokus pada kebun-kebun milik pemerintah Belanda yang diolah saat itu, sehingga sawah dan ladangnya masyarakat yang bisa dibilang memang tidak luas, tapi kemudian itu terbengkalai karena mereka dipaksa untuk melakukan kerja paksa atau kerja rodi saat itu di perkebunan-perkebunan yang diolah oleh Belanda. Nah, kemudian beban rakyat makin berat karena pajak dan risiko gagal panennya. Tentu seperti yang dijelaskan tadi dalam pengimplementasiannya di lapangan bahwa masih ada pajak, masih ada juga ketakutan gagal panen, dan itu menjadi tanggung jawabnya petani, bukan pemerintah. Nah, kemudian juga bahwa ada penyakit busung lapar karena saat itu mereka tidak diberi makan ketika pelaksanaan tanam paksa. Nah, selain itu wabah kelaparan juga terjadi di beberapa daerah seperti di Cirebon di tahun 1834, kemudian Demak 1849, dan Grobongan di daerah Semarang 1850. Nah, tetapi kemudian ternyata bukan hanya dampak dampak negatif saja diperoleh orang-orang Indonesia ya, tapi juga ada dampak positifnya sebenarnya. Yang pertama adalah masyarakat mulai mengenal berbagai macam tanaman ekspor. Jadi andai kata tanam paksa tidak dilakukan saat itu, kita mungkin tidak akan mengenal tanaman-tanaman seperti kopi, teh, tebu, nila. Mungkin kita tidak akan mengenal tanaman-tanaman itu andai kata tanaman-tanaman itu tidak pernah dicoba untuk dibudayakan oleh pemerintah Belanda melalui kultur stelsel atau tanam paksa ini. Nah, sehingga melalui kultur stelsel ini, masyarakat Indonesia saat itu atau Nusantara mulai mengenal berbagai macam jenis tanaman ekspor yang dibawa pemerintah Belanda, bibitnya dibawa dari luar Nusantara, dari luar Hindia Belanda, dibawa kemudian dibudidayakan di Nusantara. Nah, contohnya tadi seperti kopi, teh, tebu, nila, dan beberapa jenis tanaman-tanaman lain. Nah, selain itu
Ternyata selain mengenal tanaman ekspor, masyarakat juga mulai mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Nah, masyarakat mulai tahu cara menanam kopi yang baik, cara menanam tebu yang baik, bagaimana kemudian bisa menanam teh dengan baik dan hasilnya bisa baik pula. Nah, selain itu, juga pemerintah Belanda memperkenalkan teknologi multi-crops pertanian. Jadi, teknologi multi-crops pertanian ini dalam istilah dunia kepertanian itu dikenal dengan nama multiple cropping atau multi-crops atau multiple cropping. Jadi, multiple cropping ini adalah usaha pertanian untuk mendapatkan hasil panen lebih dari satu kali dari jenis atau beberapa jenis tanaman pada sebidang tanah yang dalam waktu 1 tahun. Contohnya seperti ini. Jadi multi cropping itu seperti ini. Ini anggaplah suatu jenis tanaman yang mereka budidayakan. Jadi tanaman ini dalam sebidang tanah ini yang pertama misalnya dibudidayakan tanaman tarum mulai dari bulan Januari sampai April. Nah, dan kemudian dari bulan Mei sampai Juli misalnya itu digunakan untuk tanaman seperti kopi maupun cengkeh, dan dari bulan seterusnya sampai Desember itu kemudian dibudidayakan tanaman-tanaman lainnya. Artinya dalam satu bidang tanah seperti ini itu dapat dibudidayakan berbagai jenis tanaman lebih dari satu dalam waktu 1 tahun misalnya. Nah, artinya dari sebidang tanah seperti ini dalam jangka 1 tahun bisa menghasilkan atau bisa dilakukan panen 2 atau lebih, baik tanaman yang sama maupun tanaman yang berbeda. Dan saya rasa kita lihat sekarang petani-petani kita justru menggunakan hal itu. Kita ambil contoh sawah ya. Sawah biasanya dipergunakan untuk menanam padi ketika musim penghujan ya. Nah, lepas dari itu musim-musim kemarau misalnya itu justru digunakan untuk menanam tanaman-tanaman jangka pendek seperti semangka misalnya. Nah, kadang kita melihat sawah digunakan sebagai tempat untuk menanam bukan padi, tapi justru tanaman-tanaman seperti kacang-kacangan maupun semangka. Dan itu adalah sebenarnya yang dikenal dengan nama multi-crops cropping atau multiple cropping ya, multiple cropping dalam istilah pertanian. Dan itu sebenarnya adalah suatu sistem pertanian yang kemudian diperkenalkan oleh pemerintah Belanda selama era tanam paksa atau selama era kulturstelsel. Nah, sehingga sebidang tanah seperti ini dalam jangka 1 tahun itu bisa dilakukan panen 2-3 kali, baik dari jenis tanaman yang sama maupun dari jenis tanaman yang berbeda. Boleh kopi semua selama 1 tahun, tapi panennya 2-3 kali. Boleh juga selang-seling kopi selama bulan Januari sampai Agustus sampai Desember itu kita boleh tanam. Contohnya seperti itu. Dan saya rasa orang-orang di Nusantara saat ini, orang-orang di Indonesia saat ini biasa menggunakan seperti itu saat ini. Contohnya tadi saya ambil contoh di mana sawah awalnya padi di musim penghujan, kemudian ketika datang musim kemarau selama 1 tahun itu ya kita bisa menanam semangka maupun berbagai jenis tanaman-tanaman jangka pendek. Dan saya rasa itu adalah salah satu peninggalan kolonial warisan kolonial yang sampai hari ini kita betul-betul gunakan. Nah, itulah mengapa sebenarnya tanam paksa ini tidak buruk juga bagi Indonesia, tapi ya tentu lebih banyak dampak buruknya karena betul-betul menyengsarakan masyarakat era itu saat kala itu. Nah, kemudian bagaimana reaksi terhadap pelaksanaan tanam paksa? Nah, sebenarnya dalam pelaksanaan tanam paksa tidak semua orang-orang Belanda setuju, tidak semua orang-orang Belanda suka dalam pelaksanaan tanam paksa ini. Selain ada reaksi dari orang-orang Indonesia, reaksi itu datang juga dari orang-orang Belanda itu sendiri. Dan reaksinya cukup keras. Contohnya seperti Edward Douwe Sticker atau dengan nama samarannya Multatuli. Ya, dia menggunakan nama samaran supaya tidak diketahui oleh pemerintah Belanda. Jadi inilah sosok seorang Multatuli ya saat itu. Inilah penampakannya seorang Multatuli.
dia adalah orang yang cukup menentang tanam paksa. Jadi dia adalah residen di Lebak, atau bisa dibilang fungsinya sama dengan gubernur atau bupati ya di Lebak, Banten. Namun kemudian dia mengundurkan diri dan pulang ke Belanda dan menulis buku. Nah, dia menulis buku yang berjudul Max Havelaar, di mana Max Havelaar ini mengkritik habis-habisan proses pelaksanaan kultur stelsel di Hindia Belanda saat itu. Nah, akibat kritikan Doosdekker ini, atau yang dikenal dengan nama Multatuli, dia menggunakan nama samaran kalau saya tidak salah. Artinya Multatuli adalah aku yang paling menderita kalau saya tidak salah artinya saat itu. Itu pemaknaan dari Doosdekker. Dia menggunakan nama itu supaya tidak diketahui oleh pemerintah Belanda. Nah, akibat dari kritikan Doosdekker melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar, Belanda kemudian berangsur-angsur mulai menghentikan proses pelaksanaan tanam paksa, karena melalui buku itu orang-orang di Belanda, bahkan Ratu Wilhelmina membacanya dan tergugah hatinya, dan mereka sadar bahwa ternyata kesenangan dan kemegahan yang mereka mereka dapatkan saat ini di Belanda itu tidak terlepas dari penderitaan yang begitu menyengsarakan orang-orang di negeri timur. Orang-orang di negeri timur yang dimaksud adalah orang-orang di Nusantara. Nah, itu semua yang dituangkan oleh Multatuli atau Doosdekker dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar. Nah, di sini kita lihat dalam bukunya Multatuli atau Max Havelaar atau Doosdekker mengungkapkan keadaan pemerintahan kolonial yang zalim dan korup di Jawa. Buku ini menjadi senjata bagi kaum liberal untuk melancarkan protes atas pelaksanaan tanam paksa. Jadi itulah mengapa saya katakan sejak awal tidak semua orang Belanda sebenarnya setuju dengan proses pelaksanaan tanam paksa. Ada juga orang-orang yang tidak setuju, contohnya seperti Doosdekker ini, atau dengan dia menggunakan nama samaran Multatuli. Dia menulis sebuah buku. Nah, dari Multatuli ini kita belajar bahwa sebenarnya kita tidak boleh meragukan dan meremehkan sebuah tulisan, karena melalui sebuah tulisan ini dia bisa menghentikan tanam paksa ya, meskipun tidak secara langsung, tapi secara tidak langsung melalui sebuah tulisan dia bisa menghentikan kolonialisme itu terjadi, penyengsaraan itu bisa terjadi, karena melalui sebuah tulisan dia bisa mengunggah hati orang-orang banyak. Bahkan Ratu Wilhelmina saat itu pemimpin Belanda, jadi kemudian tergugah hatinya untuk kemudian menghentikan proses pelaksanaan tanam paksa. Ya, kurang lebih seperti inilah penampakan buku pertama dari Max Havelaar ini, dari buku Multatuli ini. Jadi buku ini terbit di tahun 1860 di Belanda ketika Multatuli sudah kembali ke Belanda dan dia menulis keresahan hatinya dalam buku ini. Nah, tapi sekarang buku ini sudah bisa kita nikmati, sudah terbit dalam beberapa sampul buku yang berbeda namun isinya tetap sama. Contohnya seperti ini ya. Ini tertulis buku pertama yang membuka mata dunia tentang busuknya kolonialisme di Hindia Belanda dan memberi ilham bangsa Indonesia untuk merdeka. Jadi buku ini kemudian yang sebenarnya mengunggah hati banyak orang untuk memprotes besar-besaran habis-habisan proses pelaksanaan tanam paksa. Nah, ini juga salah satu buku yang Pramudia Anantatur mengatakan buku ini adalah menceritakan kisah yang kemudian dapat membunuh kolonialisme saat itu. Artinya melalui buku ini sebenarnya dapat kita belajar bahwa suatu tulisan itu begitu luar biasa, bagaimana suatu tulisan itu bisa mempengaruhi suatu peristiwa, bahkan bisa mempengaruhi orang banyak melalui suatu tulisan. Karena itu janganlah kalian berhenti untuk menulis, jangan sekali-kali malas untuk menulis, karena menulis itu suatu hal yang luar biasa. Kita belajar dari Doosdekker atau Multatuli dalam bukunya Max Havelaar, bagaimana dia dalam suatu tulisan itu bisa mengunggah banyak orang untuk ikut menyuarakan dan untuk menghentikan proses pelaksanaan tanam paksa itu. Nah, sebenarnya buku Multatuli ini dengan judul Max Havelaar sudah terbit
kurang lebih 40 bahasa ya yang berbeda di penjuru dunia, dan inilah penampakan-penampakan buku-buku yang sudah terbit ya dengan berbagai bahasa yang berbeda. Kurang lebih 40 bahasa lah sudah terbit. Dan bahkan di daerah Lebak ya, di daerah Lebak Banten, tempat di mana Multatuli pernah menjabat, pernah jadi pegawai Belanda di sana, itu sekarang didirikan museum, namanya Museum Multatuli. Jadi itu adalah museum, bisa dikatakan museum anti kolonialisme. Di dalam kita bisa mengunjungi beberapa diaroma surat-suratnya Multatuli, kemudian bagaimana kemudian proses pelaksanaan tanam paksa itu kita bisa lihat di dalam museum Multatuli itu. Jadi sekarang ada di Banten, sudah dibangun tahun 2018 yang lalu diresmikan museum Multatuli itu, baru sekitar 2 tahun ya. Nah, selain Multatuli ada juga sosok seorang Baron van Hopel yang kemudian menyuarakan pemikirannya dan menolak pelaksanaan tanam paksa. Nah, jadi Baron van Hopel ini sebenarnya adalah seorang pendeta ya. Dia pernah bertugas di Nusantara sebagai pendeta dan menyaksikan secara langsung bagaimana penderitaan rakyat akibat pelaksanaan tanam paksa. Nah, akhirnya Baron van Hopel ini kemudian pulang ke Belanda. Dia pulang dan dia kemudian masuk dalam parlemen Belanda. Nah, dengan memanfaatkan kedudukannya di parlemen Belanda itulah dia kemudian, parlemen itu sama dengan Dewan MPR, DPR lah untuk Indonesia saat ini. Nah, melalui parlemen itu kemudian Baron van Hopel kemudian membela habis-habisan rakyat Indonesia, rakyat Nusantara melalui pidato-pidatonya. Jadi melalui pidato Baron van Hopel menyuarakan kesengsaraan rakyat Indonesia saat itu. Itulah dua tokoh yang kemudian betul-betul menyelamatkan Indonesia, mencoba menyelamatkan Indonesia Nusantara, penderitaan rakyat dari pemerintah kolonial Belanda melalui tanam paksa. Jadi tidak semua orang Belanda itu sebenarnya setuju dengan tanam paksa. Tidak semua juga orang Belanda itu bisa dikatakan juga jahat, tidak semua seperti itu. Contohnya Multatuli dengan Baron van Hopel ini. Selain kedua ini banyak juga tokoh-tokoh lain, tapi di sini kita cuma bahas dua saja ya. Seorang Multatuli dengan Baron van Hopel, di mana Multatuli menyuarakan melalui buku-bukunya, kemudian Baron van Hopel menyuarakan aspirasinya dan keresahannya terhadap pelaksanaan tanam paksa di Indonesia melalui pidato-pidatonya di parlemen Belanda saat itu. Nah, lantas bagaimana kemudian akhir dari pelaksanaan tanam paksa ini? Jadi berawal dari buku Max Havelaar ya, buku yang judul Max Havelaar, orang Belanda sudah mulai paham betul apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia, di Nusantara, karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Nusantara. Orang-orang di Belanda ya, orang-orang di Belanda, di negeri Belanda itu tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia, karena saat itu belum ada internet, belum ada Instagram dan sebagainya, di mana mereka bisa upload foto, upload penyiksaan rakyat. Itu belum ada saat itu, belum ada seperti itu. Sehingga untuk mengetahui apa yang terjadi ya tentu mereka hanya bisa tahu melalui surat-surat bahkan atau melalui buku-buku. Nah, itulah kemudian yang dimanfaatkan oleh Max Havelaar, oleh buku yang berjudul Max Havelaar Kalangan Multatuli atau Dewi Steker, di mana dari buku-buku itu orang-orang di Belanda tahu ternyata orang-orang di Nusantara betul-betul tersiksa dari pelaksanaan tanam paksa itu. Nah, akhirnya secara berangsur-angsur tanam paksa mulai dihentikan. Jadi beberapa tanaman-tanaman itu mulai dihentikan budidayanya, seperti misalnya teh mulai dihentikan misalnya di tahun 1860, kemudian berangsur-angsur 65 kopi mulai dihentikan. Nah, nanti secara resmi seluruh budidaya itu dihentikan sejak tahun 1870, bahkan tebu juga sudah dihentikan pelaksananya. Nah, di saat yang bersamaan terjadi pergolakan politik di Belanda, di mana kaum liberal, yaitu kaum yang menjunjung kebebasan, itu menang dalam pemilu dan menang dalam parlemen di Belanda, sehingga kaum liberal ini kemudian beranggapan, karena mereka saat itu yang sudah memimpin, karena mereka memenangkan pemilu dalam parlemen Belanda, kaum liberal ini atau kaum yang menjunjung tinggi kebebasan ini menjunjung persamaan hak ini, itu kemudian menganggap bahwa
pemerintah sebenarnya tidak perlu ikut campur lah dalam urusan ekonomi, tidak perlu. Sebaiknya itu diserahkan saja kepada pihak swasta, tidak perlu ditangani oleh pemerintah. Itu yang disuarakan oleh kaum liberal. Nah, akhirnya masuklah modal asing kepada pemerintah Belanda. Di sini Anda bisa lihat, nanti akan kita bahas apa itu modal asing. Nah, 1830 sampai 1860 sistem tanam paksa mengubah pola kepemimpinan. Ini adalah salah satu artikel dari Tirto Ait ya. Mengubah pola kepemikiran tanah Jawa, lurah tampil sebagai penguasa. Ini tadi sudah kita bahas. Kemudian paham liberal mulai mendominasi kerajaan Belanda karena mereka sudah menang pemilu dan mendorong agar perekonomian Hindia Belanda diserahkan kepada swasta. Ya, maksudnya seperti ini. Jadi pihak swasta yang dimaksud di sini adalah perusahaan swasta. Artinya pemerintah Belanda tidak boleh lagi mencampuri perekonomian. Cukup biarkan perusahaan swasta saja yang masuk ke dalam Nusantara untuk mengelola lahan-lahan itu. Dan nanti disewakan. Nah, pemerintah Belanda ambil sewanya dari situ. Contohnya, banyak perusahaan setelah 1870 ya, jadi 1870 tanam paksa berakhir. Kita lanjutkan bahas di sini dulu. 1867 pemerintah kolonial melakukan pemetaan hak-hak tanah di Jawa dan Madura sebagai persiapan penerimaan modal asing. Jadi sebenarnya sejak sebelum tanam paksa resmi berakhir 1870, 1867 sudah dilakukan pemetaan. Misalnya tanah di bagian Semarang nanti bisa digunakan untuk sewa, misalnya untuk sewa apa ya, sewa untuk ditanami tanaman yang lain. Nanti di sana mungkin perusahaan dari Inggris bisa sewa, kemudian tanah di daerah Sumatera dan yang lainnya kan, karena kan kita tahu di sana kaya kan minyak, bisa dipakai diolah untuk perminyakan. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan bisa menyewa tanah di sana. Dan akhirnya 1870 tanam paksa berakhir. Di sini kita bisa baca Undang-Undang Agraria lahir dengan ketetapan tanah-tanah di desa dapat disewa oleh perusahaan asing dalam jangka waktu tertentu. Di 1870 secara resmi tanam paksa diakhiri. Nah, setelah berakhir tanam paksa, diterapkanlah yang namanya masa penerapan politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal, karena inilah sistem ekonomi yang diterapkan oleh kaum liberal saat itu karena mereka memenangi pemilu dan mengambil alih kekuasaan di Belanda. Nah, politik pintu terbuka, kenapa dikatakan politik pintu terbuka? Artinya proses pelaksanaan politik dan ekonomi saat itu dilakukan secara terbuka. Artinya yang boleh masuk, yang boleh mengelola tanah di Nusantara itu adalah pihak-pihak swasta, tetapi tetap di bawah naungan pemerintah kerajaan Belanda. Nah, apa yang melatar belakangi terlaksananya politik pintu terbuka tadi kita bisa bahas, itu karena adanya penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa. Akhirnya digantikanlah dengan istilah sistem politik pintu terbuka. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya Undang-Undang Agraria atau Agrarian Act 1870. Jadi dikeluarkan saat itu ada yang namanya Undang-Undang Agraria, ada juga namanya Undang-Undang Gula saat itu dikeluarkan. Tapi yang paling pembuka adalah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria atau Agrarian Act. Politik pintu terbuka ditandai dengan adanya Undang-Undang Agraria. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria ini adalah tentu yang pertama adalah melindungi tanah milik petani dari penguasaan oleh orang-orang asing. Artinya orang-orang asing boleh menyewa tanah petani, tapi tentu di bawah naungan pemerintah Belanda, tetap diawasi oleh pemerintah Belanda. Dan yang kedua adalah memberikan peluang kepada para pengusaha asing untuk menyewa tanah milik penduduk. Nah, artinya perusahaan-perusahaan asing itu boleh masuk ke Indonesia menyewa tanah masyarakat. Nah, mereka yang kembangkan, tapi tetap di bawah arahan pemerintah Belanda. Nah, bagaimana kemudian pelaksanaan politik pintu terbuka ini? Nah, pelaksanaan pintu terbuka ini di mana para pemodal asing atau perusahaan-perusahaan asing, misalnya perusahaan dari Inggris, itu diberikan kebebasan menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara pemerintah kolonial bertindak sebagai pengawas, pelindung, dan penyedia fasilitas bagi para penanam modal ini. Artinya, kita ambil contoh ya, salah satu perusahaan misalnya, ada perusahaan yang pernah menanamkan usahanya atau menanamkan modalnya di Nusantara saat itu, contohnya seperti perusahaan Caltex ya. Perusahaan ini berasal dari Amerika, Caltex, atau
California Texas Oil Corporation, Caltex atau California Texas Oil Corporation ini adalah perusahaan Amerika yang bergerak di bidang perminyakan, di mana dia menyewa tanah untuk dijadikan tanah itu sebagai, ataupun memanfaatkan tanah itu sebagai tanah yang bisa mereka manfaatkan untuk sesuai dengan kebutuhan perusahaannya mereka ya. Karena kan mereka bergerak di bidang perminyakan, tentu mereka mencari tanah-tanah yang mengandung minyak sehingga mereka bisa kelola minyak itu. Artinya saat itu sudah bolehlah orang-orang asing masuk ke Nusantara untuk menanamkan modalnya. Jadi Inggris masuk, Amerika masuk menanamkan modalnya, tapi tetap di bawah pengawasan pemerintah Belanda. Nah, tapi ternyata sistem politik pintu terbuka, sistem ekonomi liberal ini, Anda bisa lihat dalam perkembangannya sistem ekonomi liberal tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Artinya ya, tanah itu memang disewa, tetapi rakyat tidak menikmati sewa itu. Bahkan masih ada rakyat yang kemudian justru diminta tetap bekerja di perusahaan-perusahaan modal asing itu tanpa dibayar, sehingga bisa dikatakan bahwa tanam paksa, politik pintu terbuka ini tidak beda jauh lah dengan tanam paksa. Artinya tetap menyengsarakan rakyat juga karena pemerintah kolonial Belanda, mereka yang ambil sewanya dari pemilik modal asing ini, pemodal asing, perusahaan-perusahaan asing mengelola ini, kemudian menyewa tanah dari pemerintah Belanda, bukan justru meskipun itu adalah tanahnya masyarakat, tapi ya tetap disewa terhadap pemerintah Belanda. Mereka membayarnya pajaknya kepada pemerintah Belanda, bukan kepada masyarakat itu sendiri, sehingga bisa dikategorikan bahwa penerapan politik pintu terbuka ini atau sistem ekonomi liberal ini tidak beda jauh lah dengan tanam paksa. Tapi kita tidak akan terlalu banyak bahas itu. Yang jelasnya Anda tahu bahwa politik pintu terbuka itu juga ternyata menyengsarakan rakyat. Nah, nanti setelah ini akan ada pembahasan politik etis ya, akan ada nanti pembahasannya apa yang membuat politik pintu terbuka ini akhirnya dihilangkan juga lah. Nah, saat itu ternyata setelah tanam paksa berakhir 1870, diterapkan yang selanjutnya politik pintu terbuka oleh kaum liberal dari Belanda, tapi ternyata ya hasilnya sama juga, tetap menyengsarakan rakyat. Karena sebenarnya tidak ada bedanya sih sebenarnya. Karena tanam paksa rakyat diminta untuk menanam, mereka tetap bayar pajak juga, sementara untuk politik pintu terbuka ya pemodal asing masuk, tapi kemudian ternyata hasilnya ya tetap menyengsarakan rakyat juga. Nah, itulah pembahasan kita mengenai tanam paksa, suatu proses yang bisa dikategorikan cukup menyengsarakan masyarakat Nusantara saat itu. Jadi itulah dimana tadi kultur stel-sel kita sudah bahas apa itu tanam paksa, kemudian sampai akhirnya dimana kultur stel-sel ini berakhir karena adanya kritikan-kritikan dari orang-orang Belanda itu sendiri seperti Douwes Dekker dengan juga Baron van Hopel yang menyuarakan aspirasi masyarakat Indonesia melalui parlemen-parlemen Belanda. Tapi kemudian setelah kultur stel-sel berakhir 1970, ada yang namanya Undang-Undang Agraria, dan juga pemodal asing itu masuk, perusahaan-perusahaan asing masuk ke Nusantara. Tapi ternyata hasilnya nyaris sama saja, tidak ada yang membedakan antara kultur stel-sel dengan politik pintu terbuka. Mereka sama-sama menyengsarakan masyarakat Indonesia. Itulah mengapa kemudian selama periode itu, bahkan sampai selesainya politik pintu terbuka, masyarakat Indonesia tetap merasakan yang namanya kesengsaraan. Jadi itulah pembahasan kita hari ini mengenai mengenai sistem tanam paksa ataupun kultur stel-sel. Jadi pembahasan hari ini berakhir di politik pintu terbuka. Oke, jadi terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.